SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, provinsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. Baik, pertama-tama izinkanlah saya menyapa Bapak Ibu yang di ini. Yang terhormat Bapak Agus Waluyo selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Depok. Kemudian yang kami hormati para staf manajemen SMKN 2 Depok. Selanjutnya yang kami hormati Bapak dan Ibu instruktur, pendamping in-house training, dan Bapak dan Ibu guru peserta in-house training. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, semangat sekali. Salam sejahtera. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu pada hari ini? Sehat selalu. Baik. Semuanya sehat, semuanya dalam keadaan baik ya. Semoga semua dalam keadaan sehat, bugar, dan dalam keadaan prima. Bagi yang sakit atau keluarga ada yang sakit, semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tak terasa ya, Bapak Ibu, kita sudah memasuki hari ke-10. Senang ya? Untuk kegiatan in-house training pembelajaran sekolah penggerak SMA PK. Untuk memulai kegiatan dan sesi di pagi ini, mari kita berdoa. Mari Bapak dan Ibu ambil sikap sempurna untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pada sesi materi pada hari sinkronis hari ini akan disampaikan oleh Bapak Subarno mengenai profil pelajar Pancasila. Dilanjut dengan program penguatan profil pelajar Pancasila budaya kerja yang disingkat P5BK yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Eko Arianto. Bapak dan Ibu, mari kita akan masuk ke materi pertama, yakni profil pelajar Pancasila yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Subarno. Pak Barno, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu Bakti dan selamat pagi untuk Bapak Ibu guru semuanya. Sehat selalu untuk Bapak Ibu semuanya.
Pak, sudah siap dengan pertanyaan saya? Insya Allah untuk pagi hari ini tadi sudah disampaikan materi kita adalah nanti mengenai P5BK. Ya, gimana Bu Bakti? Pak Barno, ada Ya, beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila? ya. Terima kasih Bu Bakti. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada pagi hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti IHT hari yang ke-10 atau hari yang terakhir. Untuk ya hari yang terakhir ini nanti untuk materi P5BK itu nanti jam 9 setengah 9 sampai jam 10. Kemudian nanti dilanjutkan dengan post test, kemudian evaluasi, kemudian penutup. Jadi kegiatan hari ini adalah sekali lagi hari yang ke-10 untuk Bapak Ibu guru semuanya. Ya, tetap semangat Bapak Ibu guru pokoknya. Ya. Apa yang ditanyakan dari Bu Bakti mengenai apa toh itu profil pelajar Pancasila, pada IHT ini dari hari yang pertama sampai hari yang ke-9 kemarin mengenai profil pelajar Pancasila itu sudah disinggung atau sudah dibahas mulai dari Pak Suroto, kemudian Pak Yana, kemudian Bu Katarina, dan yang terakhir kemarin dari Ibu Yayu itu sudah disinggung mengenai profil pelajar Pancasila. Jadi nanti di sini saya hanya sekali lagi mengulang atau membahas apa yang sudah disampaikan dari Bapak Suroto maupun Bu Yayu mengenai profil pelajar Pancasila. Ya nanti yang lebih adalah terutama budaya kerja. Karena dari hari yang pertama mengenai budaya kerja itu nanti akan disampaikan oleh Bapak Eko. Apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian serta dihidupkan pada diri setiap individu, baik itu peserta didik, baik itu oleh pendidik itu sendiri, maupun alumni yang pada dasarnya kita sebagai seorang pelajar itu harus bisa mengamalkan apa itu dari Pancasila. Nah, jadi di sini kita ingat bahwa pada waktu itu apa yang dikatakan Bapak Suroto, bahwa yang namanya pelajar atau profil pelajar Pancasila itu bukan hanya milik dari pelajar, tetapi kita juga sebagai seorang pendidik dan alumni itu adalah seorang pelajar Pancasila, Bu Bakti. Jadi sekali lagi bahwa program penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja atau disingkat dengan istilahnya P5BK itu adalah milik kita semuanya. Yang pada dasarnya itu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bukan lagi bahwa profil pelajar Pancasila itu hanya milik dari pelajar. Nah, itu yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kemarin juga dikatakan bahwa profil pelajar Pancasila itu dalam kurikulum PK atau kurikulum 21 itu berdiri sendiri. Jadi tidak ada hubungannya dengan pelajaran PPKN. Tapi dia berdiri sendiri. Dan siapa nanti yang menyampaikan atau yang mengajar itu adalah bisa oleh semua guru. Nah, jadi nanti untuk profil pelajar Pancasila dan budaya kerja itu sekali lagi yang mengampu bisa semua guru sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Kemarin mengenai tema itu nanti kita bahas di akhir, itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi kita tinggal melaksanakan. Jadi itu Bu mengenai apa yang dimaksud dengan atau istilahnya profil pelajar
Pancasila. Itu Bu Bakti. Itu dari apa yang dimaksud dengan pengertian dari profil pelajar Pancasila. Ya, itu Bu Bakti. Wah, ini menarik sekali ya Pak, karena profil pelajar Pancasila ini nantinya berdiri sendiri ya Pak, Ya, ya. menjadi materi sendiri yang berbeda dengan PPKN. Ya. Dan bisa guru itu menyampaikan materi ini sesuai dengan tema yang ditentukan. Iya, iya. Ini sangat-sangat menarik ya Pak. Lalu pertanyaan kedua, dimensi dan elemen apa saja yang harus dikembangkan dalam profil pelajar Pancasila? Oke, ya, terima kasih. Yang kedua, mengenai profil pelajar Pancasila, sudah kemarin disampaikan bahwa di dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Ya, jadi sekali lagi dalam profil pelajar Pancasila Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat. Jadi dikatakan tadi bahwa di dalam profil pelajar Pancasila itu seorang pelajar itu pelajar yang sepanjang hayat, yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi yang dikembangkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kemarin Pak Yana sudah mengatakan sakjane untuk profil pelajar Pancasila ini di dalam kurikulum 21 itu di dalam kurikulum 13 itu sudah ada yang namanya 18 karakter dalam pendidikan. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi, tapi kalau di dalam kurikulum 13 kemarin ada 18. Nah, yang kurikulum sekarang ini, yang 6 tadi, itu apa saja? Dimensinya itu apa saja? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wawasan berkebinekaan global atau berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, berpikir kritis. Dan yang 6, kreatif. Nah, itu yang dimensi yang dikembangkan di dalam profil pelajar Pancasila. Saya yakin dari Bapak Ibu guru semua sudah menjalankan ini, karena kemarin di dalam kurikulum ke-13 itu istilahnya bukan profil pelajar Pancasila, tetapi ada 18 karakter pendidikan. Nah, ternyata di dalam profil pelajar Pancasila ini ada 2 yang diambil dari 18 itu. Nah, nanti Bapak Ibu guru bisa membandingkan. Itu tadi kalau yang profil pelajar Pancasila itu ada 6, kalau yang di dalam kurikulum 13 ada 18. 18 itu apa saja? 1, religius. Kemudian yang kedua, jujur. Yang ketiga, toleransi. Disiplin. Kemudian kerja keras. Kreatif. Nah, ini kalau di dalam kurikulum 13 ada kreatif juga ada. Kemudian yang ketujuh, mandiri. Nah, ini juga di kurikulum ini ada mandiri, di dalam kurikulum 13 juga ada mandiri. Kemudian yang ke-8, demokratis. Yang ke-9, rasa ingin tahu. 10, semangat kebangsaan. 11, cinta tanah air. Nah, ini nanti kita bahas kemarin yang disampaikan oleh Bu Katarina, bahwa di dalam profil pelajar Pancasila itu nasionalisme atau namanya cinta tanah air kok tidak dimasukkan. Nah, tapi nanti bagaimana ini? Nah, kemudian yang ke-12, menghargai prestasi. Kemudian komunikatif atau bersahabat. Yang ke-14, cinta damai. Gemar membaca. Peduli lingkungan. Peduli sosial. Dan yang ke-18, tanggung jawab. Nah, kita bisa membandingkan ini. Jadi yang kemarin itu ada 18 karakter pendidikan, ternyata disederhanakan menjadi 6. Nah, ini kemarin pada waktu saya bintep di kelas saya, itu ada pertanyaan, Bapak Ibu guru. Pertanyaannya gini, dengan hanya 6 dimensi ini, apa tidak membatasi
dari nilai-nilai Pancasila yang begitu banyak, yang begitu luas itu. Nah, jadi nilai Pancasila yang begitu banyak, yang begitu luas itu kok hanya dibatasi oleh 6 dimensi, 6 karakter ini. Apa nanti tidak membatasi? Nah, dari pertanyaan itu kemudian, nah disinilah kita sebagai seorang guru, Bu Bakti, ya harus pandai-pandai, ya harus bisa memilih, ya, memilih kita memasukkan karakter yang ada ke dalam 6 tersebut. Jadi contohnya kemarin, kok nasionalisme atau cinta tanah air tidak dimasukkan. Nah bagaimana kita nanti memasukkan ke dalam profil pelajar Pancasila? Bisa kita masukkan ke dalam kebinekaan global. Nah, disinilah. Jadi kita lagi-lagi sebagai seorang guru harus pandai-pandai nanti memilah atau memasukkan karakter apa yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Nanti karena apa? Karena nanti di dalam pembuatan modul ajar itu harus dimasukkan profil pelajar Pancasila. Di dalam modul ajar, ke dalam alur tujuan pembelajaran juga harus dimasukkan. Sekali lagi, dengan hanya 6 tadi, bagaimana kita sebagai seorang pendidik harus bisa memasukkan ke dalam profil pelajar Pancasila. Itu yang mengenai dimensi 6 dimensi tadi, Bu Bakti, yang jenengan sampaikan, apa saja 6 dimensi itu tadi. Nah, jadi saya yakin dari itu Bapak Ibu guru semuanya sudah memahami, karena sudah kita laksanakan dari tahun ke tahun mengenai apa itu nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila yang kita terapkan, kita tularkan, kita laksanakan kepada peserta didik kita. Nah, itu yang pertama mengenai dimensi. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua apa, Bu? Elemen. Iya, elemen. Oh, ya. Elemen apa saja yang perlu dikembangkan dalam setiap dimensi profil pelajar Pancasila? Elemennya apa? Oke. Kalau di zaman Orde Baru, untuk Pancasila itu ada butir-butir Pancasila. Ada 36 butir kalau tidak salah. Itu lebih enak kita sebagai seorang pendidik, seorang guru, kita tinggal memasukkan, oh perbuatan seperti ini di butir beberapa, sila keberapa sudah ada, karena memang banyak sekali untuk butir-butir Pancasila yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Dulu sudah dirumuskan itu oleh pemerintah, tetapi ternyata yang butir-butir Pancasila itu dihapus oleh pemerintah. Nah, tapi tidak bermasalah. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila ini, ya, itu juga ada elemen-elemen. Nah, jadi apa saja yang ada di dalam elemen butir pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, yang ada di dalam itu cakupannya apa saja? Atau elemennya apa saja? Ada 5. Yang pertama adalah akhlak beragama, yang kedua akhlak pribadi, yang ketiga akhlak kepada manusia, yang keempat akhlak kepada alam, yang kelima akhlak bernegara. Jadi di sini, jadi yang nanti dimensi 1 yang berhubungan dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu ada 5 elemen. 1, saya ulangi lagi, akhlak beragama. Kita sebagai warga negara Indonesia sekali lagi harus taat beragama. Kemudian akhlak pribadi jelas. Kemudian yang ketiga, akhlak kepada manusia. Kalau di dalam ajaran Islam, hablu minanas. Nah, ini bagaimana hubungan kita dengan manusia. Kemudian akhlak kepada alam, bagaimana kita menyikapi, mengelola alam dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir adalah akhlak bernegara. Bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Nah, itu mengenai elemen yang pertama. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Ya, itu. Jadi yang namanya berkebinekaan global itu ada 4 elemen yang cakupannya ada 4. Yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Kemudian yang kedua,
komunikasi dan berinteraksi antar budaya. Kemudian yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kemudian yang keempat adalah berkeadilan sosial. Jadi nanti kalau kita di dalam tujuan pembelajaran itu ada membahas mengenai keadilan sosial, kita masukkan ke dalam berkebinekaan global. Itu nanti kita masukkan ke dalam itu, karena nanti di dalam, sekali lagi, dalam pembuatan modul ajar kita harus memasukkan profil pelajar Pancasila, ya. Itu. Kemudian yang ketiga, bergotong royong. Elemennya apa saja untuk bergotong royong ini? Kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Itu untuk gotong royong, ya. Kemudian yang keempat, mandiri, itu hanya ada dua, yaitu pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Yang kedua adalah regulasi mandiri. Apa itu regulasi mandiri? Regulasi mandiri itu adalah kemampuan berpikir untuk mengubah diri. Jadi bagaimana kemampuan kita berpikir untuk mengubah diri. Itu yang disebut dengan regulasi mandiri. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, bernalar kritis. Elemennya apa saja? Ada tiga, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Itu berhubungan dengan nalar, sekali lagi, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Kemudian yang ketiga, merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Itu jadi dalam hal ini bernalar kritis. Kemudian yang terakhir adalah kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal, jadi gagasan yang murni dari kita, kemudian menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, kemudian yang ketiga, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, itu elemen-elemen yang ada di dalam profil pelajar Pancasila yang nanti sekali lagi akan kita masukkan ke dalam modul ajar. Nah, itu Bu Bakti. Jadi nanti kita cermati, atau kita sekali lagi sebagai seorang pendidik, kita harus pandai-pandai untuk memasukkan. Oh, kalau tujuan pembelajaran ini dalam profil pelajar Pancasila dimasukkan ke dalam gotong royong atau mandiri. Pilih salah satu dari profil pelajar Pancasila. Nah, itu Bu Bakti mengenai dimensi yang ada di dalam profil pelajar Pancasila dan elemen-elemennya. Sekali lagi, nanti ini untuk istilahnya P5BK, ini adalah merupakan satu kesatuan. Jadi tidak bisa dipisahkan antara program penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Nah, nanti untuk budaya kerjanya, nanti Pak Eko untuk menjelaskan. Jadi saya hanya menjelaskan untuk profil pelajar Pancasilanya. Itu Bu Bakti untuk mengenai dimensi dan elemennya. Oke. Ini berarti sangat menarik ya, bahwa kita itu harus memasukkan salah satu dari 6 dimensi ini ke dalam modul ajar ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, lalu ada beberapa nilai Pancasila itu kan sangat luas, namun kita bisa memasukkan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam 6 dimensi itu ya. Iya. Termasuk nasionalisme ya. Ini kan sangat penting toh Pak. Tapi kita harus pandai memasukkan ke dalam 6 profil pelajar Pancasila. Betul, Bu Bakti. Kemungkinan besar ya berkebinekaan global ya Pak. Iya, oke. Ya. Pertanyaan terakhir Pak. Di dalam profil pelajar Pancasila ini kan terdapat tema-tema proyek penguatan seperti yang tadi ya Pak. Tema apa saja yang ada untuk setiap kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila? Oke Bu Bakti, untuk tema itu kemarin sudah disinggung oleh
Ibu Yayu di hari keberapa itu mengenai tema atau tema-tema program proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ternyata untuk tema ini ya itu sudah ditentukan. Jadi Kemendikbud menentukan tema untuk setiap kegiatan penguatan yang diimplementasikan di satuan pendidikan SMK. Tiap tahun tema dapat berubah, kemarin yang disampaikan oleh Ibu Yayu, bahwa sekali lagi tema itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Untuk tahun ajaran atau tahun pelajaran 2001-2022 ini ada 9 tema yang dikembangkan berdasarkan isu prioritas yang dinyatakan dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional tahun 2020-2035. Itu tema yang dibuat untuk tahun ini. Jadi ada 9 tema. Nah, apa saja atau 9 tema itu? Yang pertama adalah gaya hidup berkesinambungan. Itu yang pertama, tema yang pertama. Kemudian yang kedua, kearifan lokal. Kemudian yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Kemudian yang kelima, suara demokrasi. Yang keenam, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketujuh adalah kewirausahaan. Nah, ini dari 1 sampai 7 itu adalah tema yang berlaku sama untuk semua satuan pendidikan. Nah, kemudian untuk SMK itu ditambah 2, yaitu kebekerjaan dan budaya kerja. Jadi sekali lagi untuk tema yang sudah dibuat oleh Kemendikbud itu ada 9. Yang 1 sampai 7 itu adalah untuk semua satuan pendidikan. Kemudian yang 8 dan 9 yaitu tentang kebekerjaan dan budaya kerja itu harus wajib dilaksanakan di SMK. Jadi nanti bisa kemarin apa yang disampaikan oleh Bu Yayu, kalau di SMK itu yang nomor 8 dan 9 itu harus kita laksanakan, kemudian ditambah 1, minimal 1. Tapi misalnya mau menambah 2 atau 3 tidak masalah. Tapi yang jelas untuk kebekerjaan dan budaya kerja itu wajib kita laksanakan, kemudian ditambah 1. Nah, disesuaikan dengan lingkungan sekolah kita masing-masing, kita mau memilih apa. Nah, itu Bu. Jadi mengenai tema, sekali lagi tema ini sudah ditentukan oleh pemerintah, kita tinggal melaksanakan. Jadi nanti setelah ini, nanti untuk budaya kerja, monggo Pak Eko nanti menyampaikan bagaimana budaya kerja, karena dari hari yang pertama sampai hari yang ke-9 belum pernah disinggung mengenai budaya kerja. Sekali lagi, inilah yang membedakan kurikulum kemarin K13 dengan kurikulum sekarang, itu adanya P5BK, yaitu profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Saya kira dari penjelasan saya, sekali lagi banyak kekurangan dari saya. Untuk pertanyaan ditahan dulu dari Bapak Ibu. Nanti untuk pertanyaan bisa nanti setelah Pak Eko selesai bisa ditanyakan. Tetapi saya yakin dari Bapak Ibu semua sudah paham mengenai profil pelajar Pancasila ini, karena kita sudah setiap tahun melaksanakan dari tahun-tahun yang lalu, yang pada dasarnya, pada intinya bahwa profil pelajar Pancasila itu bagaimana kita sebagai seorang pendidik dengan putra-putri kita mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita, baik itu nanti di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat. Itu Bu Bakti apa yang saya sampaikan untuk hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Itu aja Bu Bakti yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf sekali kalau ada kekurangan
yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Bakti itu. Terima kasih ya Pak Barna atas pemaparan materinya. Ini sungguh-sungguh menarik bagi kita semua bahwa SMK ini punya tema khas sendiri, yakni keberkerjaan dan budaya kerja ya Pak. Nah, berkaitan dengan tema khas untuk SMK, yakni tema budaya kerja atau lebih dikenal dengan program penguatan profil pelajar Pancasila budaya kerja, singkatnya P5BK, ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Eko Arianto. Nah, sebelum ini saya mau bertanya pada Bapak Ibu, mau lanjut materi? Lanjut aja, Bu. Ya, kita akan lanjut. Saya senang ini. Nah, monggo Bapak Eko Arianto untuk memaparkan materi program penguatan profil pelajar Pancasila budaya kerja. Saya persilahkan waktunya. Selamat pagi. Untuk materi ini sebenarnya materi yang nanti kita bisa mengetahui perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum PK atau kita sebut dengan kurikulum 2021. Nah, yang akan dibahas oleh Bapak Eko Arianto ini lebih ke arah
program penguatan profil pelajar Pancasila Budaya Kerja atau yang kita singkat dengan P5BK. Nah, seperti yang tadi telah dipaparkan oleh Bapak Subarno, untuk SMK ini mempunyai tema khas tersendiri, yakni kebekerjaan dan budaya kerja. Monggo, Pak Eko, silakan untuk memaparkan materi mengenai program penguatan profil pelajar Pancasila Budaya Kerja. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu, sudah sadar. Bisa terdengar suara saya? Halo, sudah kedengar? Bisa. Bisa ya? Iya, sudah Alhamdulillah. terdengar. Halo Bapak Ibu. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, saya lepas masker dan mohon maaf, saya kira materinya itu cuma budaya kerja, tapi nanti kita coba lihat lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari suaranya mungkin betul sehat semuanya, dan alhamdulillah kita bisa datang ke sini untuk bisa ihati. Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan selamat bagi Bapak Ibu semuanya, karena ini merupakan materi terakhir. Berarti Bapak Ibu semuanya sudah menjadi ahlinya ahli, para mendekar, sama apa satu lagi itu. Gitu, karena Bapak Ibu sudah sampai materi akhir dan nanti ujian. Kami juga mendoakan semoga ujiannya lancar, ya, dan bisa sukses semuanya. Amin. Bapak Ibu semuanya, jujur saja Bapak Ibu, saya di sini itu lebih mirip seperti ujian tesis daripada pemateri, karena semuanya itu sebenarnya sudah ahli semuanya mengenai budaya kerja, sudah ahli semuanya, dan kita tinggal sama-sama mengingatkan kembali, sama-sama mengecek kembali di sekolah kita, dan sama-sama meningkatkan, karena memang budayanya seperti itu. Bapak Ibu semuanya, sebelum saya masuk ke materi, bukan materi sih tapi sharing, sebenarnya kalau ada orang yang bicara mengenai budaya itu sebenarnya sesuatu yang agak sebenarnya ada dan tiada. Maksudnya sebenarnya ada tetapi kadang nggak tertulis gitu. Sama seperti kemarin ketika kami ngobrol dengan teman gitu, Pak Bin. Kebiasaan budayanya di seberang kali sama di daerah sini beda. Kalau sana ada kematian mungkin langsung dikuburkan. Kalau di sini nunggu pagi dan lain sebagainya. Budaya itu kadang nggak tertulis, kadang nggak tertulis, tapi kadang tertulis, kadang budaya tercipta duluan, baru kemudian ditulis, atau mungkin budaya itu dituliskan untuk biar ada orang baru ke situ, terus kemudian nanti pada paham berupa peraturan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu budaya itu sebenarnya di sini juga ada. Di jurusan TOI ada, di jurusan GPIB ada, di jurusan mana-mana juga ada. Cuma kalau kita mengacu ke industri, tentunya kita harus mengacu budaya kerja yang ada di industri. Supaya apa? Supaya anak-anak kita siap semuanya. Ya, jadi sampai sana nggak kaget kok tiba-tiba dihadapi satpam karena terlambat gitu. Di tempat kita yang ngadepi mungkin nggak segala ini gitu atau gimana gitu. Ketika terjadi kesalahan kok langsung kena SP, kalau di tempat kita cuma diperingatkan Bapak Ibu guru lah kayak gitu. Jadi sistemnya beda dan kita nyoba menyamakan budaya industri supaya bisa memberikan manfaat yang besar-besarnya bagi anak-anak kita. Sama seperti kita kemarin bukan bermain studi banding ke SMK Mitra itu, mereka juga budaya kerjanya sudah sangat bagus sekali nih Bapak Ibu. Kita juga bisa benchmarking ke sana supaya kita bisa meningkatkan budaya kerja anak-anak kita semuanya. Itu nggih Bapak Ibu, izin share materi nggih. Ini yang kami buat mungkin sekedar pengingat aja bagi Bapak Ibu semuanya. Share materi. Sudah muncul Mas? Sudah ya. Bapak Ibu semuanya, judulnya ini adalah budaya kerja.
Tapi di balik judul yang sederhana ini ternyata banyak yang harus kita lakukan buat anak-anak kita gitu. Di tempat Bapak Ibu mungkin sudah semua, tapi mungkin di tempat kami mungkin merasa banyak kekurangan di TOI. Jadi kita bisa sama-sama meningkatkan sharing-sharing. Budaya kerja, kita mulai dulu. Keberhasilan suatu pekerjaan berakar pada nilai-nilai yang dimiliki dan perilaku yang menjadi kebiasaannya. Nilai tersebut bermula dari adat kebiasaan, norma, dan kaidah yang menjadi keyakinannya yang merupakan kebiasaan dalam perilaku kerja atau organisasi. Suatu kebiasaan itu tersebut dinamakan budaya. Oleh karena budaya dikaitkan dengan mutu atau kualitas kerja, maka dinamakan budaya kerja. Jadi intinya adalah kita membiasakan anak kita. Itu. Kalau di sini kan memang di jurusan juga banyak peraturan, banyak garis-garis, banyak norma-norma yang harus diikuti, dan itu diharapkan di SMK nggak cuma di jurusan aja, nggak cuma di bengkel aja, tapi di semua lini. Baik di mungkin kantin ada budaya antri, mungkin di kamar mandi budaya hemat energi, ketika menyalakan harus mematikan, dan dimanapun itu. Kita juga bisa lihat di industri-industri juga seperti itu. Mereka nggak cuma untuk bekerja, tapi juga ada kantinnya, ada kamar mandinya, ada mungkin tempat ibadahnya, atau mungkin tempat olahraga dan lain sebagainya. Dalam kurikulum yang baru, budaya kerja memulai porsi yang menjadikannya itu menjadi suatu keseluruhan. Kalau dinamakan suatu iklim sekolah berbudaya kerja, iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi, dan komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolah sesuai dengan standar dunia kerja. Standar dunia kerja. Berarti kita harus benchmarking ke dunia kerja. Kita harus menyesuaikan dengan dunia kerja, sehingga iklimnya itu sama ini, seperti dunia kerja. Suaranya jelas. Seperti dunia kerja. Nah, seperti itu. Jadi iklimnya sudah sama. Walaupun kita juga semua juga sudah melaksanakan itu juga di sini. Mungkin juga cuma belum tercatat atau mungkin belum include. Tapi kemarin ketika ada kurikulum baru ini, CP yang baru itu direvisi. CP yang baru itu direvisi bersama dengan industri. Dan industri itu pun memberikan masukan yang teorinya sangat... sih. Mohon maaf. Iya. Mas bisa dimut, Pak. Teorinya. Mohon maaf, Bapak Ibu. Jadi di industri itu, tadi sampai mana ya? CP di industri. Oh iya, CP di industri itu kan, CP itu direvisi, dimasukin di industri banyak sekali, harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Bahkan sampai ideal banget, setelah itu ditambah lagi dengan dari LSP, harus bisa kolaborasi, bisa ini, komunikasi di tempat kerja, sehingga menjadi CP baru, di mana CP itu sebenarnya, kalau yang saya tinjau di ketenaga listrikan, itu adalah pelajaran dasar kelas 10 ditambah tambahan ke industri, ditambah lagi dengan daya kerja yang ada di dunia itu. Kalau dulu kan nggak sebegitunya. Kalau dulu mungkin kalau di tempat kami cuma ada di pelajaran PDEM, pekerjaan dasar elektromekanik, itu ada keselamatan kesehatan kerja. Tapi sebenarnya bagus sekali kalau bisa memasukkan semua budaya industri ke pelajaran kurikulum dan lain sebagainya begitu. Begini ya Bapak Ibu, saya lanjut. Ini tujuannya pertama yaitu agar siswa SMK memiliki budaya kerja sesuai tuntutan IDUKA. Yang kedua agar siswa memiliki kemampuan adaptasi terhadap situasi kerja di IDUKA. Di industri itu banyak itu budaya kerjanya, ada yang pakai Kaizen, ada yang pakai PPIC, ada yang TPM, K3L, 5S, 5F, efisien dan efektif dan segalanya. Tapi yang kita ambil di sini sebagai contoh itu dari Dirjen Diksi adalah 5R. Ya, apa itu 5R nanti kita bahas. Nih, 5R adalah singkatan dari ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Kegiatan ini adalah kegiatan sederhana yang diaplikasikan mendasari dari kegiatan industri sehingga menjadi kebiasaan dan tercipta budaya kerja industri. Ya,
5R tidak hanya menjadi slogan, namun harus dijiwai dan diterapkan di sekolah untuk membiasakan budaya ini. Sekolah secara keseluruhan, mungkin juga di ruang teori, mungkin di tempat-tempat khusus, tempat-tempat yang nggak melulu di ruang kelas, tapi di luar ruang kelas juga. 5R digunakan untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang sangat tinggi. Efisiensi berhubungan dengan biaya atau cost, dan efektif berhubungan dengan waktu. Jika diterapkan dengan baik, akan memberikan efek yang baik pula. 5R digalakkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, tapi aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang akan membentuk kepribadian yang disiplin, budaya positif, sikap kerja yang positif, peka, kreatif, serta akan membentuk budaya disiplin. Ini sangat erat hubungannya dengan profil pelajar Pancasila. Gitu. Makanya ini nggak bisa dipisahkan. Gitu. Yang pertama adalah ringkas, R pertama. Ringkas adalah aktivitas yang menyingkirkan benda-benda yang tidak diperlukan, sehingga segala benda yang ada di lingkungan kerja hanyalah benda yang benar-benar dibutuhkan dalam kegiatan bekerja. Itu gambarnya nanti. Tapi begitu kompleksnya pekerjaan, benda-benda yang digunakan dalam bekerja itu harus diposisikan sesuai posisi yang telah ditetapkan, sehingga sudah siap digunakan saat diperlukan. Itu sudah pada siap semuanya. Digunakan, langsung bisa langsung digunakan. Bersih yang berarti adalah bersih. Adalah kegiatan membersihkan peralatan dan lingkungan kerja, sehingga segala peralatan dan lingkungan kerja tetap terjaga dengan baik. Nah, rawat adalah aktivitas mempertahankan 3 tadi, ringkas, rapi, resik, dan sebelumnya. Jadi kemampuan untuk mempertahankan kerapian dan kebersihan. Gitu. Dan yang kelima adalah rajin. Rajin merupakan proses memelihara kedisiplinan pribadi masing-masing pekerja dalam menjalankan seluruh tahapan 5R. Terciptanya kebiasaan pribadi masing-masing dan meningkatkan apa yang telah dicapai. Jadi suatu kebiasaan, karena ini merupakan budaya kerja. Jadi biasa. Ini contohnya Bapak Ibu, kami mengambil foto yang di TOI, mungkin nanti dari jurusan lain gitu bisa sharing juga, ya karena ini acaranya sharing Bapak Ibu. Ini berjalan di jalur hijau, ya. Kemudian di industri juga sudah ada. Nah ini semoga aja bisa jadi kebiasaan nanti ketika anak-anak masuk ke industri. Gitu. Berikutnya ini adalah briefing sebelum mulai kegiatan praktek, begitu. Ya, nah ini di sekolah dan ini di industri. Nah, di industri juga ada briefing, kita juga ada pelajaran. Dan ketika di tempat kami pun ketika ada teaching factory di pihak industri itu setiap pagi dan setiap pulang juga ada briefing untuk mengetahui refleksi atau yang telah tadi dikerjakan apa, kemudian dan lain sebagainya. Pagi-pagi untuk mengatur pekerjaannya apa dan lain sebagainya begitu. Nah, kemudian berikutnya ini adalah marking untuk membudayakan 5R, itu dikasih nama, dikasih garis, ini juga kasih garis, dan ini ada tempat-tempatnya. Di industri pun ada yang sampai rinci, ya, ada spidol maupun penghapus ataupun remote ditaruh di meja, mejanya dikasih marking. Jadi kalau ada remote nanti ada markingnya gitu. Nah, jadi kalau pas hilang atau pas nggak ada markingnya, maka berarti ada yang ngambil dan nggak menempatkan seperti biasa. Begitu, ini juga ada markingnya. Nggak harus seperti di burjo ya Bapak Ibu. Jadi ada korek gas itu harus dikasih tali supaya nggak hilang gitu. Tapi ya cukup pakai tanda-tanda seperti ini, hilang nanti bisa diketahui hilangnya di mana begitu ya. Mungkin bisa di ruang kelas kita atau di kantin atau mungkin barangkali di kantin posisi sausnya gitu harus di situ terus, itu nanti kita bisa membiasakan juga gitu. Berikutnya yaitu ini ada poster terkait budaya kerja. Ini di industri seperti ini, aman ketika mau naik harus gimana, turun gimana, ketika mau jalan gimana, harus lihat kanan kiri dulu, turun harus gimana, kita juga menerapkan seperti ini. Gitu. Kemudian pembersihan area kerja ini juga secara berjamaah atau berkelompok.
Dan yang di sini pun juga sama, di industri. Di industri juga sama, ini juga ada sewaktu-waktu dibersihkan. Nah, begitu. Sesuai dengan tempatnya masing-masing begitu. Kemudian berikutnya ini penggunaan APD. Ya, kita sekarang di masa pandemi itu selalu menggunakan APD ya. Ini juga sama. Ini Pak Bin. Ya, anak-anak pakai. Ini seharusnya mungkin juga bisa pakai helm juga, pakai wearpack, pakai sepatu. Gitu. Ini di perusahaan mobil juga sama seperti ini. Begitu. Nah, ini kemudian kita juga bisa membiasakan anak-anak kita untuk mencoba bagaimana sih kalau di industri proses kerjanya. Oh, ada line produksi dari satu barang, misalkan ini buat PCB, mungkin nanti ada yang nyolder, ada yang ini macam-macam gitu sampai akhirnya proses inspeksi, pengecekan dan lain sebagainya begitu. Jadi ketika dilihat bisa dapat mungkin dari awalnya itu pengeboran, kemudian ada pemasangan komponen, penyolderan, pemeriksaan hasil dan lain sebagainya berupa satu alur line produksi. Sehingga ketika anak-anak mencoba seperti ini, semoga aja budaya yang ada di industri bisa ikut terbiasa ada di sini begitu. Seperti ini. Begitu. Terus yang di paradigma baru gimana? Ya, di paradigma baru ini mungkin kami juga nggak bisa menyampaikan rinci ya, karena kami juga kebetulan baru dapat materi ini setelah Bu Yayu kemarin mendapatkan, setelah Bu Yayu kemarin menyampaikan materi, saya mencoba meminta materi yang tentang budaya kerja. Terakhir itu seperti apa tuh Bu? Begini. Nah, bentuknya kayak gini di program SMK. Nanti ada materi umum. Kemudian ada materi kejuruan dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, ini sudah saya share nih, Bu. Ketinggal nih. Ketinggal itu. Ya, ya, sudah pernah di-share nih. Dari materi Bu Yayu ya. Ini ada yang umum, kejuruan sama penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian ini ada jam-jamnya seperti ini dan ini nanti bentuknya proyek. Bentuknya mungkin seperti ini. Lah, kenapa tadi bahasnya 5R? Karena ini judulnya tujuan menerapkan 5R. Ini sebagai contoh di lingkungan sekolah. Nah, terus kemudian ada penerapan 5R, bahan, program, dan perlengkapan benchmarking, fasilitator, guru, dan pihak industri, dimensi, profil pelajar Pancasila bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Kemudian persiapannya seperti ini, Bapak Ibu bisa membaca. Pelaksananya seperti ini juga. Kemudian tugas peserta didik seperti ini. Nah, menerapkan. Berarti kan ini harus ada tema-tema ya, atau ada proyek untuk siswa itu yang nanti diterapkan apa sehingga nggak bisa terarah. Gitu. Nah, ini penerapan 5R, ini rubrik penilaiannya. Nanti anak-anak ada penilaian, jadi mirip kayak nilai itu ya Bapak Ibu. Kalau ada mahasiswa yang suruh mengisi form itu, ada setuju, nggak setuju, terus kurang setuju, kemudian ada setuju sekali, dan lain sebagainya. Kalau di sini ada belum berkembang, mulai berkembang, berkembang, sangat berkembang. Yang belum berkembang, disiplin menerapkan 5R dengan benar dan sesuai asas yang berlaku. Yang mulai berkembang, disiplin menerapkan 5R dengan benar dan sesuai asas yang berlaku dan berkelanjutan. Yang berkembang, disiplin menerapkan 5R dengan benar dan sesuai asas yang berlaku, berkelanjutan, dan menjadi budaya kerja. Yang sangat berkembang, disiplin menerapkan 5R dengan benar dan sesuai asas yang berlaku dan berkelanjutan, dan menjadi budaya kerja dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Nah, seperti itu. Jadi meningkat yang dikuasai anak, yang menjadi kebiasaan anak itu. Refleksi bagi peserta didik yaitu deskripsikan 5R yang paling dominan yang Anda lihat di tempat benchmarking, tempat kita sendiri. Dapatkah Anda memberi ulasan berdasarkan apa yang Anda lihat di tempat benchmarking? Bagian-bagian mana dari tempat praktek di sekolahmu?
yang telah menerapkan prinsip 5R. Jika ada yang belum, apa ide kamu untuk menerapkannya? Manfaat apa yang Anda rasakan setelah menerapkan 5R? Nah, lembar refleksi guru, manfaat apa yang dirasakan peserta didik setelah kegiatan benchmarking? Yang kedua, rencana apa saja, apa yang ingin Anda buat untuk membimbing peserta didik menerapkan 5R? Yang ketiga, perubahan apa saja yang dilakukan peserta didik setelah menerapkan 5R? Mungkin itu ya. Barangkali di jurusan lain ada yang ingin sharing tidak apa-apa mengenai budaya kerja, barangkali yang mewakili di tiap jurusan gitu atau siapa? Mungkin Pak Darmawan atau sekedar sharing saja, Bapak Ibu. Berarti budaya kerja tiap jurusan itu berbeda ya, Pak? Bisa dimungkinkan berbeda. Mungkin kalau di tempat kami presisi itu bukan menjadi suatu yang keharusan, karena yang penting asal tancap solder gitu. Tapi kalau di mesin mungkin presisi adalah jiwa kami, mungkin seperti itu, karena harus presisi nggak nyambung nanti. Berarti kan iklim kerjanya itu kan di setiap jurusan itu kan berbeda-beda, disesuaikan dengan dunia kerjanya. Ya. Ketika anak itu mau memasuki sebuah industri. Ya, seperti itu. Tapi dari sebagian banyak seperti itu tergantung industrinya masing-masing menerapkan budaya kerja seperti apa, tapi mereka punya ciri, yaitu efektif dan efisien, ya, mengarah kepada keefektifan dan efisien, juga mengurangi kecelakaan kerja dan bekerja baik seperti itu. Nah, kalau 5R tadi ringkas, rapi ya, rawat dan rajin itu kan istilahnya itu seperti jargon atau budaya yang ada di setiap budaya kerja di dunia industri, toh Pak? Iya, sama. Bahkan itu juga seperti budaya ketimuran, ya Bapak Ibu. Resik, gitu. Kemudian rapi, seperti itu. Nah, cuma butuh ditingkatkan saja, Bapak Ibu. Begitu. Mungkin itu aja. Barangkali mungkin dari mesin Pak Eko atau siapa yang ingin menceritakan budaya kerjanya di tempatnya masing-masing, monggo bisa unmute dan bercerita gitu. Karena monggo. Mungkin Bapak Ibu, Pak Aris, Pak Surip mungkin bisa menceritakan sedikit tentang budaya kerja di jurusan masing-masing. Mungkin agak berbeda ya dengan jurusan TOI yang diampu oleh Pak Eko dan teman-teman. Nggih, Pak Eko. Oke, Pak Sinten. Pak Sinten nggih. Ini masalah budaya kerja tadi itu loh. Oh, Pak Darmawan. Nggih. Oh, nggih Pak. Pripun, Pak? Nggih. Jadi di di bangun konstruksi dan properti di SMK 2 Depok kan kita ada 2 jurusan ya, DPIP dan KGSP. Nah, budaya kerja ini kan bisa dianggap sebagai K3. Nah, tentunya antara DPIP dan KGSP ini juga penerapan budaya kerjanya atau K3-nya juga berbeda. Kalau di KGSP konstruksi itu relatif lebih mahal ya di jasa konstruksi. Mungkin saya sedikit ini saya boleh boleh. Belum bisa ya, Pak? Bentar, baru di... Oh ya. Sudah bisa. Oke. Sudah kelihatan nggih, Bapak Ibu nggih? Sudah. Ini saya juga baru buat nih di detail Pak Eko. Supaya bisa sharing. Ya, pokoknya kilat-kilatan lah. Jadi
ini ya, mungkin sekedar sharing bersama. Budaya kerja di konstruksi. Ini 5S tadi sudah disampaikan Pak Eko. Saya juga baru dengar kalau ada 5S ya. Kemudian di perusahaan di Jepang ini juga, ini ada YouTube-nya. Nanti kalau Bapak Ibu membutuhkan, nanti semuanya bisa mengakses ya. Karena ini juga PowerPoint-nya menggunakan Google, jadi bisa langsung. Nah, ini prinsipnya di konstruksi itu budaya kerja ya K3. Permennya sudah ada, nomor 5 tahun 2014. Jadi mestinya semua pekerjaan konstruksi itu harus menggunakan aturan Menteri tahun 2014 nomor 5. Nah, salah satunya apa? Ini, jadi ada pakaian kerja di mana pekerjaan tertentu wajib menggunakan APD, seperti kaos tangan, terus ada dan lain sebagainya, macam-macam ini. Tetapi ternyata untuk penerapan K3 ini di industri juga ternyata sangat berat ya. Nah, ini helm juga. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke kegiatan konstruksi ini, helm itu juga warnanya macam-macam. Nah, jadi yang kuning ya, ini yang paling bawah, kemudian set visitor ini grey. Nah, ini yang paling tingkatannya yang paling bagus yang putih ini. Ini kalau pink ini Pak V nih yang suka nih ya. Nah, ini nanti boleh pakai. Nah, ini salah satunya. Jadi kalau melihat pekerjaan yang ada di sini kan helmnya lain-lain ini. Ada yang warna kuning, ada yang warna pink, ada yang warna putih. Sehingga kalau melihat dari jabatan kerjanya ini sebenarnya mereka sudah menggunakan K3. Karena dari jabatan kerjanya sudah kelihatan dari warna helmnya. Nah, ini dari tahun 2016 ternyata belum semua jasa konstruksi itu menerapkan K3 karena biayanya sangat mahal betul ini ya. Salah satunya ini. Ini kalau Bapak Ibu lihat ini memasang semacam lapisan anti biar enggak rembes. Ini tukang ke atas kan pemberani nih, padahal ini sudah di ketinggian di atas 50 meter ini. Terus ini tukang juga masang scaffolding di atas. Sangat-sangat risiko tinggi ya. Sehingga penerapan K3 di industri ini juga tidak semua bisa dilaksanakan karena biayanya ya itu tadi, biayanya sangat mahal. Nah, kalau yang paling murah K3 apa? Nah, paling seperti ini. Ya briefing lah, tadi sama seperti di tempatnya listrik ya. Briefing ini K3 yang paling murah karena sebelum bekerja mereka harus mengetahui langkah apa yang harus dikerjakan. Nah, kalau ini juga masih sangat-sangat murah lah, karena cukup helm, kaos tangan, dan sepatu. Nah, jadi mungkin tiap-tiap tempat pasti beda perlakuannya menggunakan APD-nya atau K3-nya. Saya kira itu Pak Eko yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun sami-sami Pak Darmawan. Itu adalah sharing dari Pak Darmawan dari segi bidang konstruksi dan gambar bangunan gitu. Itu akan berbeda sekali. Kami ucapkan terima kasih karena memang pekerjaan itu undang-undangnya sama, keselamatan kerja, tetapi spesifik pekerjaannya yang berbeda-beda. Sangat erat hubungannya dengan keselamatan kerja dan efektivitas maupun kinerja yang lebih baik. Mungkin seperti itu udah ada jawaban ada yang tanya kenapa berbeda-beda itu dari Pak Budi. Nah, itu jawabannya seperti itu. Dan mungkin kalau untuk membentuk semuanya, mari kita terapkan dari jurusan ke teori, ke mungkin dari satpam, mungkin dari semuanya, sehingga akan menjadikan anak itu ketika masuk ke sekolah itu merasa seperti, wah aku di industri, begitu. Memang ini harus kita tingkatkan bersama supaya target kita tercapai bersama. Itu Bu yang bisa. Halo Pak Eko.
saya sampaikan. Oh, ada yang mau pengen bertanya. sharing lagi? Ya, ini kalau enggak ada yang mewakili dari TAV atau dari TEDK, ini saya Pak Rudi ya. Oh, Pak Rudi, monggo. Pak Rudi. Penerapan 5R ataupun 5S itu kan sama ya intinya. Cuma bahasanya aja yang beda ya. Cuma masalahnya gini, di TEDK ataupun di TAV, silakan nanti Pak Eko bisa mengunjungi. Dan ini saya yakin sudah dibahas berulang kali itu. Ya. Cuma yang guru-guru normatif adaptif kan kemungkinan juga tidak mengetahui sedetail itu ya. Di TAV atau TEDK itu kan ruangnya, bengkelnya itu kan ruang untuk pembelajaran teori. Nah, sehingga maaf saja ya, ada pendataan inventaris barang, ya, yang itu barang itu tetap harus ada terus. Gudang kita sudah nggak punya. Nah, coba saja dilihat Pak Eko nanti, ya. Sehingga kalau kita mau menerapkan 5R itu ya, resik jelas resik, ringkas jelas ringkas, itu sampai di bawah tangga itu mau dikemanakan, dibuang jelas nggak berani. Ini. Jadi ruang tingkat yang ada di TAV TEDK itu kan untuk ruang teori ya. Jadi sampai maaf saja meja-meja praktek itu kan eman-eman sekali tuh, kayu jati yang tebalnya luar biasa harus ada di luar itu. Di utaranya GP bangunan itu. Ya. Padahal itu kayu-kayu yang sekarang sudah kayu langka itu. Bahkan tanggemnya sudah pada hilang. Tidak tahu kemana itu yang tanggem besar-besar itu. Jadi maksud saya gini, kalau diterapkan 5R betul, itu enggak bisa di jurusan TAV, TEDK. Ya, kecuali bengkelnya itu sudah representatif atau materinya juga sudah semuanya komputer itu beda. Sementara masih ada pelajaran dasar, bengkel, dan sebagainya, PME, ya, atau KBGT, itu kan masih pelajaran dasar-dasar yang itu butuh skill tangan. Nah, sehingga maaf saja kalau untuk bekerja, saya lihatnya punya Pak Eko, TOI, lihat punya bangunan itu sebetulnya yo seneng meri gitu. Jadi bagaimana kalau di TEDK TAV itu belajar dasar PM saja harus berdiri sumpek-sumpekan sampai untuk anak istirahat saja harus di dalam kelas. Ya. Jadi kalau mereka istirahat itu kebanyakan juga ada di dalam kelas, yang mereka tidak jajan juga ada. Itu aja Pak Eko. Jadi maksud saya gini, kalau betul-betul diterapkan 5R itu di jurusan di TEDK TEV tidak bisa kecuali sudah punya gudang sendiri ya. Gudang di belakang itu jelas tidak mungkin itu barang-barang inventaris pendataan yang itu harus selalu ada itu kalau ditanya pendataannya itu ditaruh di belakang di perumahan guru itu jelas hancur nanti. Itu aja Pak Eko, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Pak Eka Fusyanto tentang siapa yang harus merencanakan, mengawasi proses budaya kerja. Karena kalau yang namanya budaya kerja itu kan seperti internalisasi ya, membangun sebuah kebiasaan. Nah, kira-kira siapa yang harus merencanakan mungkin programnya, lalu mengawasinya bagaimana? Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rudi karena memang ini memang di dalam budaya kerja itu adanya yang selalu ada itu adalah peningkatan dan peningkatan. Yang ada sekarang ditingkatkan, yang ada sekarang ditingkatkan lagi sehingga mencapai suatu titik yang sudah bagus gitu. Nah dari situ kita pun juga nggak bisa langsung seperti industri semuanya karena memang kita itu merupakan sekolah. Dan sekolah ini tadi di awal kita hanya mensimulasikan sehingga anak-anak, syukur-syukur bisa sama ya, sehingga anak-anak bisa sesuai gitu loh. Sehingga nanti ketika sampai industri dia nggak kaget. Dan budaya-budaya itu bisa dibawa terus sehingga mendapatkan efektif, efisien, kemudian kinerjanya juga baik gitu. Jadi kalau ada hal seperti itu mungkin bisa duduk bersama dan bisa dirumuskan secara baik. Mungkin seperti itu aja karena saya juga mungkin belum bisa menjawabnya. Terima kasih Pak Rudi. Kemudian Pak Eka,
kami sendiri juga mungkin belum berkapasitas untuk bisa menjawab, Pak. Mohon maaf. Kami hanya menyampaikan materi yang sebagai filosofi budaya kerja saja, Pak. Mohon maaf, Pak Eka. Mungkin Pak Eka bisa menjelaskan atau bagaimana? Itu atau mungkin ada beberapa yang lain. Mohon maaf, Pak Eka. Begitu. Mungkin dari jurusan yang lain ada yang mungkin sharing budaya kerjanya di tempat masing-masing, karena memang budaya kerja itu sebagai gambaran supaya kita ketika mungkin kita main ke tempatnya ke tempatnya Pak Darmawan, saya juga pakai helm supaya pas praktek juga aman, mungkin seperti itu. Atau mungkin ke tempatnya mesin, di tempatnya mesin banyak gram PCO, saya harus pakai sepatu supaya sampai sana dengan aman, karena budaya kerja juga menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja gitu. Mungkin gitu ada yang perwakilan di jurusan lain untuk bercerita atau sharing-sharing. Bapak Ibu, bagaimana? Mungkin ada yang mau sharing mengenai budaya kerja di jurusan masing-masing? Mungkin di tempat kita juga sebenarnya sudah bagus sekali, Bu. Udah ada punishment, reward dan punishmentnya sudah berupa poin ya. Kalau ada anak gondrong dipotong gitu kan sudah ada kayak punishment juga begitu. Dan kalau sudah nggak ada yang sharing bisa diakhiri, Bu, atau bagaimana? Mungkin sebenarnya ini tadi ada pertanyaan yang terlewat, Pak, mengenai profil pelajar Pancasila. Ada beberapa pertanyaan, saya gabung jadi satu. Untuk Pak Barno, ini mengenai asesmen atau penilaian ketika menerapkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Itu ada asesmennya ada atau tidak? Lalu apakah ada korelasinya juga penerapan pelajar Pancasila dengan kemampuan kompetensi pelajar di SMK? Itu saja. Nah, mungkin nanti bisa dijawab oleh Pak Barno. Mungkin apa lewat berikut? Atau Pak Eko bisa menambahkan? Jadi begini, mohon maaf salah. Ini. Jadi Bapak Ibu, ini ada materi dari Bu Yayu, sudah saya share gitu. Satu folder full mungkin sampai sertifikatnya Bu Yayu apa ya? Komen ada semua itu satu folder, saya minta. Itu kemudian di sini sudah ada ini dicari aja gitu, materi pengembangan proyek. Nggak kelihatan ya? Sebentar, share ini. Di-share dari Pak. Sudah saya sebentar. Sudah kelihatan, Bu? Apakah sudah terlihat untuk share yang dikirim oleh Pak Eko, Bapak Ibu? Sudah kelihatan, Bu. Sudah. Sampun. Sampun kelihatan, Pak. Nggih. Sampun. Ini Bapak Ibu ada materi dari Bu Yayu. Itu nanti dicari aja di Pada Simawan, judulnya itu materi pengembangan proyek PPP itu. Di situ ada rinci Bapak Ibu mengenai nanti asesmennya bagaimana, termasuk keberkerjaan itu bagaimana, contoh proyeknya itu. Saya cari, ini sudah komplit sampai awal. Saya cari ya keberkerjaan. Nanti bisa di-share ya, Pak. Oh iya. Oke, nanti bisa dilihat. Tapi yang 5R tadi dapatnya di sini Bapak Ibu. Sehingga bisa dicari. Nah itu sudah ada Bapak Ibu rubrik penilaiannya. Jadi nanti asesmennya juga sudah ada. Cara menilainya juga mulai dari belum berkembang, mulai berkembang, sangat berkembang. Seperti itu. Terus kemudian ini ada lembar refleksi ke siswa juga. Menurut Anda sudah tergambar? Apakah sudah tergambar pada bidang apa dan bagaimana pekerjaan Anda? Gitu. Kemudian menurut Anda, kayak gitu.
Ini kalau nggak salah yang keberkerjaan. Nah ini contoh proyek keberkerjaan seperti itu. Dan ini disuruh membuat river of life. Jadi mirip kayak sungai kehidupan. Jadi hulunya nanti mungkin dari lahir, kemudian nanti SD ngapain, SMP ngapain, SMK ngapain. Nah setelah itu bikin sungai kelanjutannya mau ngapain? Oh mau kuliah atau mungkin saya mau bekerja di perusahaan ini, kemudian lompat lagi ke sini, kemudian sungai pada waktu akhir nanti mungkin menikah, kemudian punya anak, kemudian sampai ke yang lain. Nah itu bikin river of life sehingga anak-anak membayangkan besok itu mau kemana. Dan ini Bapak Ibu, ini di buku dasar-dasar teknik yang ada di Bapak Ibu semuanya, kalau nggak salah sudah ada mengenai proses bisnis dari suatu pekerjaan mungkin di geologi, mungkin di geospasial, mungkin di energi terbarukan, mungkin di DPIB, mungkin di teknik otomotif sudah ada gambaran proses bisnis, kemudian sudah ada isu global, kemudian sudah ada gambaran-gambaran tentang pekerjaan, sehingga ketika dasar-dasar di buku Bapak Ibu semuanya itu kemudian digabungkan dengan ini, mereka mungkin sudah punya bayangan. Oh besok tuh mau ngapain? Oh aku seneng gambar, berarti besok mungkin kerja di kontraktor bagian drafter begitu. Oh saya pengen senang di bagian otomotif, saya nggak suka bagian teknik, tapi suka bagian marketingnya gitu. Saya besok jualan gitu apa mungkin akan tergambar ke sini Bapak Ibu. Jadi yang passionnya apa diarahkan ke situ. Mungkin begitu, sekedar menjawab saja Bapak Ibu. Ada yang ditambahkan Pak Parno? Jempol saja. Ada yang mau ditambahkan? Mungkin dari jurusan mesin, saya sangat salut sekali dengan jurusan mesin karena bengkelnya bagus, sudah tertata begitu. Kemudian bisa jurusan kimia juga, barangkali ada yang ingin sharing juga sudah bagus. Jurusan otomotif juga, kemudian jurusan-jurusan yang lain seperti TKJ atau mungkin jurusan apa lagi ya? Jurusan yang lain barangkali pengen sharing budaya kerjanya. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Okay. Dari Pak Fajar Otomotif. Oke. Ini mengenai pertemuan ya antara dunia industri dengan pihak sekolah. Karena mengacu pada budaya kerja, mungkin kapankah pihak dari industri datang untuk duduk bersama pihak sekolah untuk review, meninjau ulang pelaksanaan budaya kerja. Bahkan ini diberitahukan juga waktunya itu apakah mau per semester atau per 3 bulan gitu. Oh, begitu, okay. Kalau sebenarnya saya mau menjawab juga saya takut salah Bapak Ibu. Tapi sesering mungkin itu akan bagus karena kalau di tempat kami itu kadang industri datang itu ya kalau pas ada event atau ada apa harus memberikan masukan. Terus kami juga inisiatif tanya kurang apa, kalau di sana gimana dan lain sebagainya. Dan nanti ketika PKL pun juga kami studi banding sekalian lah, benchmarking sekalian bagaimana begitu, sehingga ketika kami sudah ada ilmunya kami terapkan di tempat kami mungkin seperti itu begitu. Jadi mungkin lebih baik sering-sering bagus. Bahkan nggak cuma di satu industri, mungkin di industri yang lainnya gitu. Syukur-syukur ada alumni datang begitu. Kalau secara resmi mungkin harus ada undangan gitu, Bu. Ada undangan, ada acara. Mungkin itu pas ketika perumusan CP, capaian pembelajaran. Oh, gitu. Ya, jadi mungkin kalau pas merumuskan CP secara CP itu kan di tempat kita given yang kelas 10 itu sudah diberikan dari pusat. Dan CP itu sudah direvisi oleh industri, oleh mungkin guru, mungkin juga sama fasilitator juga. Kemudian ditambah dengan ya berbagai masukan sehingga jadi given CP itu. Kalau untuk mungkin yang muatan lokal atau mungkin yang kelas 11-12 kami pun juga belum
bisa menjawab, karena setahu kami baru yang kelas 10 JP itu diberikan oleh pusat. Pusat, ya. Okay. Mungkin kalau masukan itu malah di setiap pembuatan kurikulum itu biasanya ada undangan, undang apa? Undang industri secara resmi gitu. Biasanya seperti itu tiap tahun. Bagaimana Bapak dan Ibu, masihkah ada yang mau bertanya atau mau sharing? Halo Bapak, Ibu? Sepertinya tidak ada lagi. Okay. Okay. Materi ini sangat menarik ya Pak, karena kita harus membiasakan siswa kita dengan budaya dan iklim kerja di dunia industri. Nah, pembiasaan itu kan dimulai dari lingkungan sekolah, gitu Pak. Lalu ada lalu yang namanya dunia industri ini juga nanti akan duduk bersama-sama dengan sekolah juga ya Pak, untuk kerjasama dan yang lain-lain. Nah, apa sih tujuannya? Bahwa siswa ini memahami iklim atau budaya kerja di dunia industri dan dapat beradaptasi di dunia industri. Nah, apa contohnya? Dengan membudayakan 5R tadi ya Pak. Ringkas, rawat, dan lain. Menika nggih Pak materi budaya kerja ya yang disampaikan oleh Bapak Eko Arianto. Terima kasih kepada Bapak Subarno dan Bapak Eko Arianto atas materinya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah sesi sinkronus terakhir pada hari ini. Bapak dan Ibu jangan lupa setelah sesi ini berakhir ada post test pada pukul 10 nanti. Kemudian ada evaluasi penyelenggaraan, dilanjut dengan kegiatan penutup. Semangat nggih Bapak dan Ibu guru, karena semangat. Karena kegiatan awal semangat. Iya. Besok nanti sudah malam tirakatan ya. Karena kegiatan awal dibuka dengan doa, maka akan saya tutup dengan doa. Bapak dan Ibu, mari kita ambil sikap sempurna untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari kami dan terima kasih. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan Bapak Ibu semuanya. Kalau ada kekurangan. Terima kasih Pak Eko, Bu Bakti. Terima kasih juga. Halo Pak Eko. Pak Adi toh. Di Pak. Kok enggak sharing Pak Adi? Iya. Harap saya Pak Barno. Ada makna yang kan terungkap tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama jadi sebuah cerita pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah kita berlegenda di sana, pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda,
demi satu pesan yang sejuk, untuk saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Oh, oh, percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama.